Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bus akap tujuan Yogyakarta Pati terbakar di Temanggung. Puluhan penumpang panik. Pemutihan pajak kendaraan berakhir. Bagi pemilik kendaraan, awas, Samsat Demak gelar razia rutin hingga Desember 2025. Tahun 2025 baru setengah berjalan, tetapi kasus perceraian di Kabupaten Semarang capai 1.000 lebih pengajuan. Ya, uji emisi kendaraan bermotor digelar di sejumlah titik di Kota Semarang. Kegiatan selama 2 hari itu menyasar 1.500 kendaraan. Bertempat di halaman Terminal Mangkang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menggelar uji emisi kendaraan bermotor. Uji emisi ini untuk mengecek kadar karbon monoksida kendaraan yang menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca. Selain di Terminal Mangkang, uji emisi juga digelar di Exwonderia dan Gedung Gris Pendurungan. Kegiatan yang digelar sejak 9 hingga 10 Juli hari ini menargetkan 1.500 kendaraan. Kepala DLH Kota Semarang memastikan kendaraan bermotor dalam kondisi prima dan tidak menyumbang emisi buruk untuk lingkungan. Untuk target 3 hari 1.500 kendaraan. Uji emisi ini kita lakukan dalam rangka untuk melakukan pengecekan kendaraan-kendaraan bermotor. Apakah mereka menyumbangkan emisi gas rumah kaca, karena menurut perhitungan emisi gas rumah kaca itu paling banyak tersumbang dari transportasi. Nah, sehingga dengan dilakukannya emisi gas rumah kaca ini kita akan melakukan pengecekan apakah kendaraan motor yang ada di Kota Semarang ini sudah betul-betul terjaga dan tidak memberikan sumbangan terbesar emisi gas rumah kaca. Kendaraan yang lolos akan diberikan surat keterangan bebas uji emisi. Sementara untuk kendaraan yang tidak lolos uji emisi, disarankan untuk menservis berkala supaya gas buangannya aman atau ramah lingkungan. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, pemutihan pajak kendaraan di Demak berakhir pada bulan Juni kemarin. Kini Samsat Demak pun bersiap menggelar operasi gabungan secara rutin hingga Desember 2025 untuk mendorong peningkatan realisasi pajak kendaraan bermotor. Bagi Anda yang memiliki kendaraan baik sepeda motor dan mobil, coba diperhatikan lagi pajak kendaraannya. Sebab mulai pekan depan Samsat Demak akan menggelar operasi gabungan secara rutin. Nantinya razia kendaraan akan digelar sebanyak 4 kali dalam sebulan hingga Desember 2025. Samsat juga akan menyediakan loket pembayaran, sehingga bagi pengendara yang terjaring razia bisa langsung membayar pajak kendaraan di tempat. Untuk kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, itu akan kita lakukan kegiatan operasi gabungan. Itu kita rencanakan kita mulai hari Rebo setiap bulan 4 kali sampai dengan Desember akhir tahun. Operasi gabungan merupakan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta untuk mendorong peningkatan realisasi pajak kendaraan bermotor untuk percepatan pembangunan daerah. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Yang mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah, Wali Kota Semarang melantik Budi Prakosa. Kepala Bapeda Kota Semarang itu akan menjabat selama 3 bulan ke depan. Muhammad Shadiq tak lagi menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kota Semarang. Posisinya diganti Budi Prakosa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bapeda Kota Semarang. Wali Kota Semarang berharap Budi dapat menyesuaikan diri dan menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam konsolidasi ASN di Pemkot Semarang. Laksanakan dari gubernur, juga menjaga program-program strategis nasional dari pemerintah pusat. Nah, mengapa kita memilih Pak Budi? Ini
ini bukan keputusan sebagai pribadi saya. Kita ada tim, ya, ada berbagai macam masukan, diskusi, dan sangat panjang. Tapi yang penting komitmen kita adalah pas pada hari ini selesai purna rampungnya PJ Sekda yang lama, Pak Muhammad Hadik, sudah langsung terisi. Pelantikan Budi sebagai PJ Sekda Kota Semarang digelar Selasa siang kemarin. Ia akan menjabat selama 3 bulan ke depan. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Ya, kita ke informasi lainnya. Belasan anak yatim dari Desa Jati Jajar Kabupaten Semarang diajak berbelanja kebutuhan sekolah dasar di Pasar Swalayan. Setiap anak menerima bantuan sebesar Rp500.000 dari Dinas Sosial dan Basnas Kabupaten Semarang. 18 anak yatim dari Desa Jati Jajar Bergas Kabupaten Semarang senang bukan kepalang. Mereka didampingi orang tua atau keluarga berbelanja di Pasar Swalayan. Setiap anak yang mendapat manfaat dibebaskan untuk memilih perlengkapan sekolah, seperti tas, alat tulis, dan sepatu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Masing-masing anak menerima bantuan Rp500.000, Rp350.000 untuk berbelanja kebutuhan sekolah, sedang sisanya Rp150.000 untuk membeli sembako. Alat-alat sekolah sama sembako. Ini rencana beli apa saja, Bu? Rencana beli tas, beli sepatu, ya beli buku sama pensil. Bantuan tahap pertama ini diberikan kepada anak yatim dan anak kurang mampu yang tinggal di luar panti asuhan. Bantuan yang kita berikan ini kepada anak-anak, tidak hanya anak yatim, tetapi anak-anak kurang beruntung atau anak tidak mampu yang berada di luar panti. Dan yang tahap pertama ini khusus kita berikan kepada anak-anak yang berada di Desa Jati Jajar. Kedepannya, Dinas Sosial Kabupaten Semarang akan memberikan bantuan serupa secara bergilir untuk anak yatim dan anak yang kurang mampu yang tinggal di wilayah Kabupaten Semarang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.